Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Monika dari kelas 4B dengan NIM 444524049. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana penggunaan Google Earth Engine dalam mendapatkan data satelit citra dari Sentinel-2 yang ada di Google Earth Engine di praktikum penginderaan jarak jauh kali ini. Untuk yang pertama, teman-teman bisa langsung dibuka aja web Google Earth Engine-nya. Kemudian di sini ada pilihan platform, kalian bisa pilih Code Editor. Nah, di sini ada kolom atau tempat untuk kalian menaruh sintaks. Nah, tapi untuk sebelum menaruh sintaks ini, kalian lihat dulu peta yang ada di bawah ini, lalu pilih pulau atau bagian yang ingin kalian ambil bagian citra satelitnya. Nah, untuk kali ini aku akan mengambil data dari Pulau Tunda yang ada di Banten. Di sini teman-teman bisa di zoom aja biar lebih kelihatan pulaunya. Nah, kalau pulaunya sudah ketemu, teman-teman bisa pilih langsung opsi yang kotak yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian bisa langsung ditarik membentuk kotak untuk mengkotakkan si pulau ini. Nah, nanti di sini bagian atas yang kolom new script ini nanti akan langsung muncul otomatis sintaks seperti ini. Kemudian untuk praktikum kemarin sudah diberikan sintaks dari para aslep, jadi kita bakal gunain sintaks yang kemarin. Di sini kita copy dulu sintaksnya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung copy paste sintaks yang tadi sudah disalin di dalam komen ini. Nah, setelah sintaksnya sudah dimasukkan, karena di bagian ini harus ada yang diperbaiki, yaitu bagian geometrinya, karena kita mengikuti bagian yang ini. Jadi tulisan geometri ini diganti jadi area. Kemudian karena data yang diambil itu adalah Pulau Tunda, maka bagian Sentinel description-nya itu kita ganti jadi Pulau Tunda. Nah, untuk tahunnya juga bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Setelah sintaksnya sudah kita ubah, ini teman-teman bisa langsung Ctrl A dan di-run. Nah, setelah di-run ini tampilan dari petanya itu akan berubah seperti setelan awal. Di sini teman-teman bisa langsung zoom aja bagian pulau yang tadi sampai terlihat kotaknya. Kemudian teman-teman bisa pilih yang geometri lalu di-unchecklist bagian areanya. Nah, nanti di sini bagian pulaunya itu jadi kayak gini teman-teman bentuknya. Maaf ya, agak lagi. Nah, jadi bagian pulaunya itu nanti bakal terlihat jelas kayak gini. Nah, untuk sintaks yang tadi kita gunakan itu, kenapa kita menggunakan seperti ini? Nah, aku bakal jelasin dari baris awal, yaitu dari baris 1. Jadi untuk dari nomor baris 2 sampai 7 yang ada di sintaks ini, itu tuh fungsinya itu untuk menghilangkan awan atau sirus yang ada di bagian peta. Jadi nanti gambarnya itu kayak jadi lebih jelas gitu. Nah, kalau untuk dari nomor 9 sampai 11 ini, itu untuk menentukan bit sebagai indikatornya. Kalau bitnya itu 10 biasanya itu awan, kalau misalkan bitnya 11 itu sirus atau awan tipis. Nah, kalau sintaks yang baris ke-13. Nah, kalau dari 13 sampai 15 ini, itu tuh menjelaskan logika dari maskingnya, yang dimana misalnya ada bit awan yang dan misalnya ada bit awan, terus ada bit cirrusnya itu 0. Nah, itu kan jadinya kayak berkabut gitu. Nah, itu bisa mengambil jadinya gimana ya, jadinya tuh kayak filenya tuh jadi lebih bersih gitu teman-teman. Jadi fungsinya tuh kayak menghapus bagian yang awan itu. Nah, kalau untuk baris 20 sampai 26 itu tuh untuk pengambilan citra Sentinel-2 nya, dimana yang 20, nah yang ini teman-teman. Nah, di sini kan dijelasin kan kalau misalkan for dataset image collection. Nah, dari baris 20 sampai 26 ini itu tuh menjelaskan gimana tuh pengambilan citra Sentinel-2 nya dengan rentan waktu yang telah ditetapkan. Nah, di sini kan ada rentan waktunya teman-teman, dari 2024, bulan 3 sampai bulan 7 kayak gitu. Nah, kalau untuk jadi 26, berarti untuk baris 27 sampai 30 nya itu tuh untuk settingan bitnya. Kayak misalkan, nah ini kan ada B4, B3 sampai B2. Nah, kalau B4 itu tuh untuk warna merah, dan kalau untuk red, dan B3 itu untuk green, dan yang B2 itu untuk blue atau RGB. Nah, kalau untuk nomor 33 ini yang map center object area itu untuk zoom area yang dipilih dengan 200 ya. Jadi itu tuh untuk nge-zoom area yang kalian pilih kayak gitu. Dan kalau misalkan yang baris 35 ini yang map at layer itu, dia itu tampilan citranya. Kalau untuk yang baris 37 sampai 42 itu simpanan hasil dari G-Drive yang nanti jadi output akhir dari data Sentinel ini gitu. Nah, untuk sintaksnya kan udah. Nah, setelah
sintaksnya udah, terus kan nanti di run, dan tadi kan udah di geometrinya udah di unchecklist, nanti kan tampilan seperti ini teman-teman. Nah setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa langsung beralih ke bagian pojok kanan atas yang tulisannya task. Nah ini bisa langsung di scroll ke bawah, dan ini kan ada tulisan Sentinel Plugin 2019. Nah ini tuh data dari Sentinel yang tadi kita ambil datanya. Nah itu tuh teman-teman bisa langsung di run. Nah ini langsung di run juga. Nah fungsinya apa sih teman-teman untuk yang bagian ini? Nah bagian ini tuh untuk kalian simpan data hasil yang tadi kalian udah ambil, untuk nanti langsung otomatis masuk ke Google Drive yang teman-teman login untuk ke Google Earth Engine ini. Nah kebetulan karena ini proses pengunduhannya memang membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi ini tuh kalau misalkan tandanya masih seperti ini tuh masih mengunduh. Nah kalau misalkan udah selesai itu biasanya bentuknya bakalan kayak yang di bawah ini teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan nanti sudah selesai unduhannya, nanti bakal muncul seperti tanda yang di bawah, dan akan otomatis ada di Google Drive teman-teman yang udah teman-teman login di Google Earth Engine ini. Untuk tutorial dari aku sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.